Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah
buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Adapun pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dengan segenap isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah tas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera dari Bapa surga dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta itu dengan pertolongan Roh Kudus kami tahbiskan kebaktian istimewa yang disertai perjamuan asa pagi-pagi hari ini. Haleluya. Katakan bersama, amin. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan lebih dalam menyembah Tuhan, sebab sungguh besar kesetiaan yang Tuhan berikan. Sungguh nyata di sepanjang hidup kita. Darahnya melayakkan kita untuk kita boleh datang memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan, melebihi segalanya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah
layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan kasih Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita angkat tangan kita ke atas, Bapak Ibu Saudara. Mulai sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. 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 Jesus. Jesus. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Lebih dalam ku menyembah
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Rabasakarabase Kuraparalabase. Oh, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami sembahkan, kami sembahkan, ku tinggikan, ku agungkan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami sembah selamanya, selamanya, selamanya. Irapasakata karapasakara lapase karapasakara Kurapa papaya rapasakara pasakara pasakara pasekara pasakara Kurapa sekara pasokara pasekara pasakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu pagi hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau pencipta alam semesta. Engkaulah pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Engkaulah jalan kebenaran ya Tuhan. Datanglah dan bertahtalah, kuat dan berkuasa. Saat ini kami mau satu hati, bersatu untuk menaikkan pujian bagimu. Kami percaya pagi hari ini belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Besar namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang rindu menyembah Tuhan kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Berikan shalom kanan kirimu, katakan shalom, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari bersama-sama dengan musik dan tarian. Tepuk tangan buat Yesus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes Lord.
pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Katakan, Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, Great is our God. mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bertepuk tangan, puji Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati Yes. menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. bersama dengan penari, mari bertepuk tangan. Yes Lord. Katakan, Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. beri tepuk tangan buat Yesus. Katakan pada kanan kirimu, kebangkitan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati satu paduan suara, puji-pujian yang indah sebelum kita akan bersama-sama nanti mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan untuk tim paduan suara.
lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Dia yang menghibur kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kasih Tuhan adalah karya terbesar dalam hidup kita. Dia rela mati, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan kasih. Kasih yang Indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu kepadaku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
We love you Jesus. We love Engkaulah harta We love you yang Jesus. tak ternilai, Rama sakata karama sekata nama yang ku hargai. karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, oh yang tak ternilai. Oh Jesus, dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Mengalir Roh Kudus, menjamah, mengurapi, memenuhi kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, serta dengan segenap kekuatan, kami telah memuji, memuja, menyembah Engkau. Mari Roh Kudus lanjutkan acaramu, berkata-kata, berbicara, beracara melalui sarana hamba-Mu. Jadi dia saluran berkat-Mu Tuhan, sehingga setiap kata dari kebenaran firman boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bahkan hidup dan berbuah lebat. Semuanya kami memohonnya hanya dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan bersama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali. Diberkati melalui pujian Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Yang di balkon ada amin. Ya, kita beri kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sekali lagi. Masih ingat minggu yang lalu ibadah pagi yang melayani Pelita Muda Samuel Loyet, ya. Beliau mengangkat mengenai janda. Ibu janda yang mempunyai putra satu-satunya meninggal dunia. Nah, kemudian hari Sabtu kemarin, saudara, Ibu Pelita Emeritus Naomi Suparmi juga menyampaikan yang sama. Saya pikir loh kok podo kabeh. Nah, sekarang ini saya siapnya sudah bulan yang lalu tuh. Sama juga saudara ya. Yaitu mengenai menghidupkan anak janda di Nain ya. Tuhan Yesus juga pernah mengikrarkan dalam Yohanes 11, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, untuk ini saja sama-sama kita membuka firman yang tercatat dalam Lukas 7 saudara. Ayat 11 sampai ayat 17 ya. Memang waktu pujian tadi juga cukup panjang ya, tapi tidak apa-apa, saya akan persingkat juga sampai paling tidak sampai jam 7.05 ya atau 10 menit ya. Baik, kita berdiri bersama-sama Lukas 7 saudara, ayat 11 sampai 17 kita akan baca dengan mantap, dengan bersuara dan berwibawa, dan terakhir dengan iman. Mantap, bersuara, berwibawa, terakhir dengan iman. Yaitu Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 kita baca bersuara bersama-sama.
2, 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan seorang para langsung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah itu. Amin. Baik, kita tetap berdiri saudara. Kita akan membaca yaitu ayat yang ke-13 ya. Kita baca bersama-sama ayat 13 2 kali ya. Kita ulang ayat 13 2 kali. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sekali lagi. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Amin. Ya. Silakan duduk kembali. Perhatikan ada kalimat atau ada pernyataan. Ketika Tuhan melihat janda itu, ya, bukan rombongan itu, bukan anak yang meninggal itu saudara, tapi melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Tergeraklah oleh belas kasih itu adalah empati. Ikut merasakan penderitaan orang lain, ikut merasakan kesengsaraan, putus asa, di mana anak semata wayang hanya satu-satunya saudara meninggal dunia. Berarti harapan untuk masa depan, harapan pupus di tengah jalan, harapan nanti kalau dia sudah lanjut usia, ibu itu ya mungkin sakit-sakitan, anaknya yang akan merawat. Dia menjadi umbrella, menjadi payung untuk melindungi dirinya, tapi mati saudara, meninggal dunia. Tuhan lihat itu, ya maka itu Tuhan berkata jangan menangis. Ya memang ini satu pertanyaan satu pernyataan atau pertanyaan yang aneh sebenarnya. Orang sedih kepaten kok enggak boleh nangis itu gimana toh Pak? Bapak itu gimana? Tuhan berkata demikian, ada solusi. Dialah solusinya. Yesus adalah solusinya. Next saudara. Nah inilah gambar seorang ibu yang punya anak satu-satunya, bukan janda itu ya. Nah ternyata anak ini adalah harapan untuk masa depan. Apalagi ibu itu sudah lanjut usia, ya tentunya dia menggadang-gadang anaknya akan berhasil. Oh dia akan menggendong cucu-cucunya, dia akan merasa aman dalam perlindungan putra terkasih. Dia akan merasa bahagia melihat anak-anaknya atau cucu-cucunya saudara. Dia akan terawat apabila sakit. Dia akan diopeni, dicukupi kebutuhan baik makan, minum, pakaian, dan mungkin perawatan yang lain. Luar biasa saudara. Namun apa yang diharapkan pupus di tengah jalan. Bukankah banyak orang Kristen yang putus asa saat ini? Banyak yang menangis, banyak yang menderita, banyak yang gimana masa depan saya. Masa depan kita, dan dalam Yeremia, bukan masa depan yang kecelakaan, tapi masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan. Next saudara, nah kita akan lihat iring-iringan atau prosesi buka cita. Ya iring-iringan menuju pemakaman saudara. Di mana rumah masa depan nunggu di sana. Ukurannya 2x1. Ya 2 itu panjangnya, lebarnya 1. Itu sebenarnya terlalu besar ya untuk orang yang meninggal dunia. Jadi ini iring-iringan yang
putus asa, iring-iringan yang penuh air mata, iring-iringan yang sengsara. Nah, saudara, Tuhan Yesus tergerak oleh ibu janda tadi, ya, sehingga apa, saudara? Perhatikan, next, saudara, ibu jangan menangis. Nah, saya sampaikan beberapa hal di sini, hal-hal yang sebenarnya menjadi joke. Joke itu guyonan, ya. Misalnya, Bu, anakmu mati tertawa dong, nah itu penghinaan. Bu, jangan nangis. Nah, apa kamu belum mengalami ya? Nah, kenapa kamu berkata demikian? Harus menangis. Nah, ini ada pertanyaan yang agak aneh. Sayur apa yang ada pangkatnya? Sayur mayor, mayor berarti saudara. Kenapa di keyboard, ya keyboard itu ada tulisannya enter. Kok tidak entar? Kalau entar berarti tidak bisa main. Selanjutnya tidak bisa. Entar sebentar. Kemudian apalagi? Sayur apa yang dingin? Kembang kol. Nah, saudara. Kemudian apalagi itu ya? Apa ini? Aduh ya itu. Yang beratnya 3 kilo ya. Itu Bambang Tabungkas ya. Binatang apa yang punya banyak keahlian? Kukang, ya. Ada kukang tambal ban, ada kukang bangunan, ada kukang servis TV. Kukang, bukan tukang. Saudara, yang terakhir, berkat apa yang paling bahaya? Apa ya? Apa yang paling bahaya ya? Berhutang. Berhutang. Jadi hati-hati ya. Memang berhutang untuk modal tidak apa-apa saudara. Tapi berhutang untuk makan, jangan. Berhutang untuk bangun rumah, ya. Tapi nanti untuk mengangsurnya terlalu berat saudara. Maka itu Tuhan itu memberkati, ya. Yaitu Pak Kok Bagus ya, ex dari majelis kita yang lalu, dia itu berani di mimbar ini. Tidak ada orang miskin. Jemaat Gia Palam, amin. Itu. Tapi kenyataannya ada yang miskin tuh. Nah, nanti proses itu kan baru saja. Yang nanti kan tidak miskin, Tuhan kan melawat, Tuhan memberkati. Ada KKR di Pekalongan, di lapangan terbuka. Lalu ada seorang bapak ya mohon dengan hormat supaya diberi izin untuk bersaksi. Saya itu dari kecil sampai besar, sampai punya anak, punya cucu, punya buyut. Yang namanya batuk itu enggak sembuh-sembuh. Saya mau bersaksi, sekarang saya sembuh. Nah, dia naik mimbar. Saudara-saudara sekalian, saudara tahu enggak? Saya itu usianya hampir 80. Dari saya masih balita, sampai sekarang sudah punya cucu 12. Tapi yang namanya batuk itu enggak sembuh-sembuh. Tapi sejak percaya Tuhan Yesus, aku sembuh. Dia banyak yang tepuk tangan lalu dia batuk. Loh, katanya sembuh. Itu terakhir. Nah ini saudara. Batuk terakhir. Jadi selalu positif saudara. Jadi kalau ada orang berkata negatif ya itu terakhir kok. Tidak apa-apa saat ini saya miskin. Tapi tahun depan, bulan depan, minggu depan, yang akan datang. Saya tidak minta-minta. Tapi saya akan memberi blessing, memberi berkatnya. Amin saudara. Next saudara. Tuhan Yesus menghapus setiap tetes-tetes air mata ya. Tuhan Yesus menghapus setiap tetes-tetes air mata. Jadi apa yang kita tangisi tuh? Ibu-ibu menangis karena kehilangan suami, suaminya digondol wewe kumbel ya, atau bapak-bapak menangis karena kena PHK. Nah itu menangis yang duniawi. Nanti saya akan tampilkan nangis yang rohani yang harus dimiliki. Kebanyakan orang menangis karena apa saudara? Next saudara, next ya, yang gambar tangan itu ya, gambar tangan bu sebelumnya, ya. Nah ini banyak orang menangis itu hanya sekitar itu saja. Pertama ada kursi merah itu berbicara tahta, pangkat. Ya kalau pangkatnya sudah turun, sudah lengser. Sudah dia merasa wah tidak berharga lagi. Tanda tangannya sudah tidak berlaku lagi. Kekuatannya tidak berlaku lagi. Dia omong apa sudah tidak didengar. Karena
kekuasaannya sudah hilang. Atau kantornya, atau istananya. Ya kalau yang di ujung, dekat jari ujung itu rumahnya. Lalu yang di tengah itu timbunan emasnya. Lah banyak orang menangis hanya perkara-perkara duniawi. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasih diberkati Tuhan, sajak kita menangis yang rohani. Menangis yang rohani itu yang apa toh Pak? Next. Nah, ini saudara. Siapa beliau? Dalam Yohanes pasal 20, Maria dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Tapi ternyata batu penutup kubur Yesus sudah tergolek saudara. Lalu mereka masuk ketemu malaikat. Ya, lalu malaikat berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati?" Dia tidak ada di sini seperti pernyataannya, dia risen, dia sudah bangkit. Nah, akhirnya semua pulang, hanya Maria seorang diri, Maria Magdalena. Dia nangis guguk, saudara. Lalu ada suara di belakangnya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dikira penjaga taman. Ya Tuhan, kalau Tuhan tahu di mana Yesusku diletakkan, tunjukkan. Aku membawa rempah-rempah ini untuk merempah-rempahi Yesus Tuhan saya. Lalu namanya disebut Maria. Kaget saudara. Loh, ini kan suara Yesus dia balik. Langsung dia teriak, "Rabuni!" Melangkah, meloncat. Kaki Yesus mau ditangkap saudara. Tapi Tuhan Yesus mundur 3-4 langkah. Mundur. Jangan jamah aku. Jangan sentuh aku. Aku belum pergi kepada Bapakmu dan Bapakku. Aku belum pergi kepada Allahmu dan Allahku. Berarti Tuhan Yesus dalam perjalanan secepat kilat, dihentikan oleh air mata. Maria Magdalena, satu-satunya seorang anak manusia bisa menghentikan perjalanan Tuhan Yesus. Lalu 10 ayat selanjutnya, setelah kejadian itu, Tuhan Yesus berkata, "Thomas, mari. Mana jarimu, ini tanganku. Mana tanganmu? Tanganmu dari ujung sini sampai ini. Ini lambungku. Silakan, masukkan. Ya, jangan kau tidak percaya." Kemudian Thomas menangis dan berteriak. Itu menjadi kredo. Kredo itu pengakuan iman. "Ya Allahku, ya Tuhanku, ampuniku." Tuhan Yesus berkata, "Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat." Kalau saya terjemahkan, berbahagialah orang yang tidak minta bukti dulu, tapi percaya dulu. Banyak orang berkati dulu, saya baru bisa memberi perpuluhan. Sembuhkan dulu, saya akan bersaksi. Berkati mobil dulu, baru saya kebaktian. Nah, itu nangis duniawi saudara. Coba kita mau menangisi Tuhan, aku kepengen ketemu Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan ibadah ini sebelum engkau menjamah aku. Itu menangis rohani. Aku berdoa dengan tetesan air mata. Sehingga suamiku yang sudah 7 tahun meninggalkan aku kembali. Itu nangis rohani saudara. Nah inilah nangis jiwa-jiwa yang tersesat, nangis jiwa-jiwa yang bergelimangan dengan dosa tapi tetap layanan. Tangisilah mereka supaya mereka bertobat dan mulai lembaran yang baru, mulai pelayanan yang indah, yang berkenan, bahkan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Next, Tuhan Yesus menghapus setiap tetes-tetes air mata. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5, itu adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia dipesani oleh Nabi Yesaya, ya paduka Tuanku Raja, silakan paduka Tuanku Raja, ya pamit sama istri, sama anak-anak, sama pegawai-pegawai semua. Sebab Bapak itu akan meninggal, tidak sembuh lagi akan meninggal. Langsung saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hizkia menghadap tembok, ya dia nangis gugup, "Tuhan, saya akan mengasihi Engkau. Tuhan, saya akan melakukan kehendak-Mu. Tuhan, saya akan hidupnya kudus. Tuhan, saya akan mempraktekkan firman." Dia nangis gugup. Yesaya belum sampai keluar dari pagar istananya. Tuhan berkata, balik. Sampaikan pada hambaku Hizkia, engkau akan ditambah 15 tahun lagi. Engkau akan umurnya tambah 15 tahun lagi. Coba saudara, ya, air mata
menggetarkan. Tuhan sudah memberi komitmen, Tuhan sudah memberikan, katakanlah kalau jaksa itu tutup palu, dok meninggal. Tapi bisa berubah itu air mata. Tuhan menghargai. Apalagi saudara, ya dalam Keluaran 3 ayat 7, Tuhan mendengar doa umat Israel yang dijajah oleh Mesir 400 tahun. Kalau Indonesia dijajah 350 tahun. Ya, saya kan senang sejarah, negeri Belanda itu negara di bawah laut, saudara. Maka itu pada waktu Perang Dunia yang kedua, ya Jerman mengatakan, tunduk enggak, nek enggak tak bom tanggulnya, seluruh negeri itu akan ya tapi enggak pernah ada rob. Dan Semarang yang lalu ada rob ya. Begitu Pak Hendy terpilih jadi wali kota, robnya berhenti itu. Itu banyak orang, wah berarti orang itu hebat sakti ya. Bukan ya, karena dia orangnya pintar. Saya kan melayani di tanah mas saudara. Ya 2 periode. Dan suatu kali setiap minggu keberapa ya, pertama kan perjamuan kudus. Saya sudah dibel sama majelisnya, Bapak enggak usah datang. Ada apa toh? Banjir Pak, banjir. Nanti Bapak enggak kan bisa nyampe gereja. Loh perjamuan suci, iya. Udahlah Pak. Ya saya kan orangnya nekat. Kalau itu tugas, saya enggak percaya omongan, saya praktekkan. Saya naik kendaraan roda 2 saudara. Begitu lewat Majapahit, sudah Kelinci itu udah meluap ya tuh. Wah, saya enggak berani balik lagi, muter lagi lewat arteri ya. Waktu itu arteri jalannya kecil ya sekarang. Lalu sampai di dekatnya Tanah Mas itu, di rel kereta api loh. Saya lihat sepi ya, sepi lautan. Ada 3 pemuda itu ya diem ya, cuma lihat. Loh, kok diem tuh? Banjir Pak. Udahlah, ikut aku. Wah, sombong loh. Di belakangku ya. Ya, lama-lama dalam. Kita mau dalam nama Tuhan Yesus ngomongnya dalam. Loh, kok tambah dalam ya? Tak lihat spionnya, loh. Mana itu? Hilang HP ya. Mungkin udah mogok atau gimana, saya tetap jalan. Wah, belekutuk ya. Hampir sampai di gereja loh saudara. Kurang lebih 20 meter. Ada orang, Pak, Bapak jangan terus, belok kiri. Nah pada waktu belok kiri, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lewat gang toh. Waduh saudara ya, saya lihat airnya kok beda. Maafkan jangan dibayangkan. Biasanya airnya kuning kok airnya hitam. Saudara, belekutuk, macet saya tuntun. Sekian loh saudara, saya tuntun ini loh ada pisang goreng tuh kemampul saudara. Waduh, maka itu jangan dibayangkan tuh. Begitu udah sampai, nah kebaktian masih puji-pujian saudara. Yang datang 5-6 orang, perjamuan kudus. 5-6 orang dia pemain musiknya. Ada jemaat 1-2 saudara. Waduh ya, saya lah itu guru-guru sekolah minggu ada di sini ya. Minta tolong pindah dulu. Ada apa Pak? Saya basah mau ganti pakaian. Enggak pindah itu. Wes, lihat saya dosa. Saya ucul-ucul. Maafkan saudara. Kalau kok aku pindah enggak pindah, mungkin enggak dengar atau bingung mau pindah mana banjir. Wes saya ucul-ucul, ganti pakaian. Begitu masuk, silakan Pak Andreas Surto nyampaikan firman. Oh boy, baru datang menggeh-menggeh ini. Ya, kendaraan macet. Nah itu loh saudara. Jadi kita punya komit, kalau memang niat ingsun itu bahasa Jawa, niat ingsun berbakti, walaupun hujan, niat ingsun berbakti, walaupun tidak punya kolektor, niat ingsun kebaktian, walaupun jalannya macet, tetap datang, lebih baik terlambat daripada tidak datang. Nah itu komitmen. Kalau kita punya komitmen yang positif untuk Tuhan, Tuhan mendengar. Nah saudara, puji Tuhan. Ya, baru-baru ini ya di YouTube muncul mengenai tentara Jepang yang menyerang Asia, China kalah saudara ya, Vietnam, Kamboja, termasuk Singapura, Filipina, Indonesia wah saudara. Lalu mengadakan Yong Java, Yong Sunda, Yong apalagi itu didik untuk militer, baris berbaris. Nah itu cikal bakal
untuk nanti melawan sekutu saudara. Tujuannya Jepang, tujuannya untuk apa saudara? Supaya nanti kok diserang, lah ini yang maju ini peta-peta ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Padahal zamannya Belanda 400 tahun tidak pernah diajari baris berbaris, ngangkat senjata walaupun bambu runcing, tidak pernah. Nah inilah cikal bakal jadi kita menghargai Jepang saudara. Walaupun dia kejam, tapi kejamnya itu berbuah. Kadang-kadang dalam kebaktian, dalam pendidikan banyak masalah benturan, tapi benturan itu menjadi batu ujian untuk kita naik level. Ujian itu tujuannya untuk kita naik tingkat. Puji Tuhan saudara. Kemudian di dalam Wahyu pasal yang saya maksud Mazmur 126 ya, dikatakan orang yang menabur dengan meneteskan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai. Harus saudara ya. Jadi saudara menangis, tapi menangis yang rohani loh ya. Bukan yang rohana. Nangis yang rohani, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya para lansia ya, kalau saya boleh bicara, itu kan hidupnya sudah dekat dengan Tuhan. Nek balita kan jauh. Ini lansia sudah ditinggal. Udah sampai saudara. Nah ini dipersiapkan bagaimana dia menghadap Tuhan dengan sukacita. Dia menggunakan waktu, menyendiri diri dengan Tuhan, menjadi pendoa. Menyendiri diri, memberkati anak, menantu, cucu, cicit, memberkati kampung di mana beliau-beliau tinggal, supaya ada terobosan baru. Mendoakan gereja, luar biasa. Pada waktu kami di Korea saudara, saya tanya, di gereja Bapak Pendeta Paul Yongcho, itu mak-mak itu ngapain? Kok baris berbaris ngitari gereja? Itu mereka doakan gereja, tumpang tangan nangis-nangis. Loh, itu awal kebangunan rohani. Harusnya begitu. Tapi yang saya lihat di perempatan jalan minta-minta, itu anak-anaknya tidak tanggung jawab ya. Atau bagaimana kalau dia orang gereja kok jemaatnya minta-minta. Itu tidak tanggung jawab. Didiklah mereka, mosok menjadi pendoa itu kaliran tidak ada. Menjadi pendoa kok hidupnya hancur-hancuran tidak ada saudara. Karena Tuhan itu dekat dengan pendoa-pendoa. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Kalau boleh saya testimoni sederhana sekali. Begini saudara. Saya nanti sidang sinode kan mulai Selasa 26 ya sampai 28 itu dapat tugas melantik ya. Saya formatnya apa Pak? Bebas terserah pimpinan Roh Kudus ya sudah. Saya kan tahu-tahu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingat ada yang khotbah siapa ya? Saya pendeta siapa enggak masalah. Kalau ada yang khotbah ya saya tinggal doanya aja toh. Yo Bapak tuh madek saya. Loh, saya khotbah lah kok udah diberitahu toh. Padahal tinggal kemarin saudara. Kemarin saya, waduh, saya siap. Temanya apa Pak? Temanya Lukas pasal 5 ayat 38. Kirbat baru untuk anggur yang baru. Ya saya coba berdoa bergumul. Puji Tuhan. Pada hari Jumat sudah tengah malam itu selesai ya. Saya senang. Besok hari Sabtu saya print. Sudah tenang. Sudah siap kok. 15 menit saya bersyukur. Saya sudah dididik di gereja Ekspansi Pantai Lamper. Doa pagi online 15 menit. Jadi udah bisa lah. Ya mungkin tanpa alarm pun bisa. Kok alarm tanpa jam bisa. Kira-kira 15 menit. Kalau lebih ya 16 menit. Kalau kurang ya 14 menit begitu saudara ya. Lalu teringat lagi formulirnya. Oh iya, formulirnya kan yang kuning sudah saya serahkan MPH. Yang putih harus dibawa. Yang putih di mana ya? Saya bingung saya bongkar ya. Di tempat belajar saya bongkari semua, tidak ketemu. Keringatnya sak jagung-jagung sudah mulai netes saudara. Duh piye ya, saya langsung sounding sama Pak Yudi ya, sekum kita ya. Pak, formulirnya ada enggak? Nah ada tolong kirimkan saya ya. Saya nanti akan saya copy, ya saya namanya Bapak tak ganti nama saya. Ya kan bisa saudara ya. Lalu beliau mengatakan, tak kirim Mbak Sulis. Wah, tengah malam saya kirim sama Mbak Sulis. Mbak Sulis, ada formulir kosong atau punyanya Pak Yudi? Besok hari Sabtu kirimkan saya ya. Punya saya ke Singsal.
Nah karena malam belum dibaca ya, waduh. Saya pikir wah besok ke MPH. MPH perangkatnya hari Jumat sudah berangkat ke Jakarta semua. Berarti kosong. Duh, nek saya tidak dapat tugas bawakan renungan atau doa pelantikan, itu enggak main-main loh. Pelantikan seluruh Indonesia, 200 lebih gembala-gembala. Sampai yang ada di Amerika ada 5 negara bagian. Yang ada di, kalau enggak salah, ya di Asia mungkin, aduh mana ya, nek Taiwan kan bukan ya, di itu Indochina dan sekarang kan ada, ya. Kemudian yang di Korea juga ada, loh menabis loh, yang menabis presiden, menabis menteri-menteri, Nabi Samuel menabis Daud, kelak menjadi raja. Loh saya ini siapa? Biasanya dari Jakarta hamba-hamba Tuhan yang top-top, mosok pandai lamper, gangnya buntu, depannya sungai, saudara. Tapi itulah anugerah. Lah formulirnya enggak ada, berarti saya enggak boleh masuk loh saudara. Wah saya sudah, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang terakhir sudah jam 12 saudara, saya harus tidur. Ya kenapa? Karena besok pagi banyak acara, ada doa puasa, walaupun tugasnya bukan saya harus mendoakan di Babatan juga. Lalu sorenya harus ada acara lagi, rasanya capek Tuhan. Wis dah, saya masuk kamar tidur saya, sekarang cek mek wis asal narik aja. Mapnya dulu saya ingat coklat, ini ada map biru, saya tarik. Begitu saya buka, nah, haleluya, sak banter-bantere. Tapi ibu udah dengar, sudah tidur saudara ya. Haleluya, lah ini tak cari-cari. Coba, dalam menghadapi kesulitan apapun, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin saudara. Stop. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Next saudara ya, Tuhan Yesus menghapus setiap tetes-tetes air mata saudara. Ya, berbahagialah hai kamu yang sekarang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ya, itu Lukas pasal 6 ayat 21. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang duduk di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Luar biasa. Yang terakhir next saudara. Yesus memperhitungkan setiap tetes air mata Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Teteskan air matamu, teteskan keringatmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kunci C. Lingkupiku dengan darahmu. Ya, BL Tim Singer bisa maju ke depan. Dengan sayapmu oleh ungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Wanita, kamu wanita, rasakan hadiratnya. Dengan sayapmu Naungiku Tuhan, dengan
Kami undang pengerja perjamuan kudus dengan sayapmu. Oh, naungi dengan kuasa-Mu. Semua di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, ya, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau, ku tenang sebab Kau Yesusku. Ku tenang sebab Kau Yesusku. Ku tenang sebab Kau Yesusku. Silakan musik saja mengalunkan. Silakan pengerja yang bisa berlutut dapat berlutut. Yang duduk juga tidak masalah. Sementara musik mengalunkan pujian, lingkup-lingkup dengan lembut, mari kita akan bermeditasi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ambillah saat teduh, berdoalah. Air mata yang menetes, keringat yang mencucur, adakah itu bernilai rohani? Ataukah itu hanya masalah tersinggung, masalah sakit hati, masalah kerugian, dan masalah-masalah duniawi yang lain, masalah kegagalan, dan selanjutnya jangan saudara, tangisilah jiwa-jiwa, tangislah keluargamu, tangislah negeri ini, tangislah yang rohani, sehingga terobosan baru akan terjadi. Korapashikata karalapata karalapa, ora mama sakata kata karalapata. Berdoa saudara, berdoa. Mohon ampun. Kerap kali kita susah hanya perkara duniawi. Kerap kali kita hancur hati hanya perkara-perkara yang sepele. Tapi Tuhan Yesus melihat air mata Maria Magdalena, dihentikan perjalanan khusus menjumpai hambanya. Maka itu dimanapun Injil diberitakan, nama Maria Magdalena selalu ikut diberitakan, saudara. Bapak, lihatlah Tuhan, hamba-hambamu yang saat ini berlutut mengitari meja perjamuan kudus. Kami begitu percaya, bukan sekedar roti bundar yang kecil, bukan sekedar anggur yang satu seloki Tuhan, tapi kami percaya ini tubuhmu, ini darahmu. Apapun penyakit yang kami alami, apapun masalah segunung pun, bahkan yang namanya mustahil, semua dapat diselesaikan dalam 1 detik pun Tuhan sanggup menyelesaikan bagi kami. Karena bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, Engkau menghidupkan anak janda satu-satunya Tuhan, yang menjadi pengharapannya, pupus di tengah jalan. Tapi Engkau hidupkan kembali, sehingga ibu janda ini boleh semangat kembali dan bergairah di dalam Engkau. Kami percaya Engkau sanggup menghidupkan apapun yang sudah mati, baik itu secara jasmani maupun secara rohani, baik itu secara kesehatan maupun secara ekonomi keuangan, rumah tangga, apapun yang mati, Engkau sanggup menghidupkan dalam 1 detik. Terima kasih Tuhan. Kami begitu percaya pengampunan yang datang dari surga boleh mengalir Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat yang qualified di akhir zaman ini. Kami tahu Engkau Bapak, baik Bapak mendengar Bapak mengabulkan doa, semuanya kami memohonnya demi nama
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali. Perjamuan kudus ini bagi orang dewasa, apabila ada anak-anak belum waktunya tidak boleh ya. Kemudian apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai partisipan, artinya dari gereja lain, dan Anda sudah dibaptis dan percaya, kami welcome. Jadi pengerja kami akan tetap bisa melayani. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disengsarakan, diambilnya roti setelah mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkan seraya berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan oleh karenamu. Ambillah dan makanlah. Setelah itu ambilnya cawan, setelah mengucap syukur kemudian berkata, inilah cawan baru, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan bagi dosamu. Sementara WL Tim Sing mengalunkan pujian seperti rusa, silakan hamba-hambanya bisa mulai. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan bagi dosamu. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, silakan bisa mengambil waktu berdoa secara pribadi. Ingatlah saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudaramu laki-laki. Ingatlah orang tuamu atau mertuamu. Ingatlah keponakan-keponakanmu, terutama mereka yang sudah lama undur. Sebut nama mereka, panggil nama mereka, supaya di rumah Tuhan yang kudus ini Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan hasrat, hatiku rindu. Yang belum menerima, sabarlah sejenak. Yesus, Kau berarti bagiku. Percaya air kesembuhan mengalir dari surga, air bening dari surga mengalir, membersihkan, menguduskan, melayakkan untuk kita makan tubuhnya dan minum darahnya. Percaya, tidak ada yang rusak, tidak ada yang patah, semua dipulihkan. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
sakit ya, atau lanjut usia yang tidak mungkin bisa hadir, nanti bisa mengambil. Setelah selesai ibadah bisa mengambil, untuk Bapak Ibu bisa melayani. Ya, percaya Tuhan hadir di sini. Semua sudah menerima yang di ruang utama, yang belum bisa mengangkat tangan ya. Ada yang belum bisa mengangkat tangan? Ya, yang di balkon. Adakah yang di balkon ada yang belum menerima? Oh banyak, ada yang di depan ujung sebelah kanan ya. Ya. Silakan angkat tangan lagi. Ya. Ya. Baik. Sementara itu kita bisa berdiri bersama-sama. Kita tenangkan hati sejenak. Sementara musik mengalunkan pujian. Seperti rusa tadi ya. Dengan lembut kita naikkan pujian ini sambil menunggu hamba-hambanya yang dari balkon. Tirusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Panggil namanya semua. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Baik, mari kita akan baca teks yang ada di roti yang ada di tangan kanan saudara. Kita baca seluruh teks yang ada, sebutkan kitabnya, pasal maupun ayatnya. Hitungan ketiga, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Baik, kita akan angkat tinggi di atas kepala. Adakah Bapak Ibu percaya potongan roti kecil yang sekarang di tangan kananmu ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang pindahkan cawan di tangan kanan saudara. Mari kita akan angkat tinggi di atas kepala. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Di dalam darah ada nyawa, di dalam darah ada kehidupan. Adakah Bapak, Ibu, dan Saudara percaya cawan kecil yang sekarang di tangan kananmu ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita? Kita minum bersama-sama demi nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, pandang wajahnya, nikmati hadiratnya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai, oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Sekali lagi, oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, sebab Kau Yesusku, Kau Yesus. Sekali lagi, sebab Kau Yesus, Kau Yesusku, tenang sebab Kau Yesus. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dapat duduk kembali. Kami undang Diaken Wicam. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, diberkati oleh firman Tuhan dan juga oleh perjamuan suci yang sudah ikuti. Kami atas nama Majelis juga Jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman dan juga melayani kita dalam sakramen perjamuan kudus. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberikan korban syukur. Kami undang untuk para petugas bisa mempersiapkan diri. Para petugas kolektor. Nanti bisa diatur 2 di atas, 3 di bawah. Ya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah pagi ini yang sudah berjalan dengan baik. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan terlebih kami juga sudah menyelesaikan atau mengikuti sakramen perjamuan kudus ya Tuhan. Tiba waktunya kami akan memberikan korban syukur berupa keuangan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu sepanjang hari, sepanjang hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Inilah korban syukur kami persembahkan dengan ucapan syukur, karena Engkau Allah yang memelihara kami, mencukupkan kami, dan kami tidak pernah berkekurangan. Memberkati tangan-tangan yang terulur, memberkati para petugas kolektor, dan juga bendahara gereja kami.
Terimalah korban syukur kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, datang mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, oh, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah memberikan korban syukur dan juga para petugas kolektor yang sudah melayani pagi hari ini. Mohon waktunya sejenak untuk kita ambil waktu menyimak warta gereja sepekan. Besok minggu depan, tanggal 31 Juli, ibadah pagi akan dilayani oleh Pendeta Muda Samuel Agus Santoso dan musik oleh tim Yedutun. Ibadah sorenya akan dilayani oleh Pendeta Yusak Sutrisno dan tim musiknya dari tim Nafiri. Untuk petugas-petugas lain, Bapak Ibu bisa menyimak di warta gereja. Sepekan ini kegiatan gereja akan diisi dengan doa pagi online yang bisa Bapak Ibu ikuti melalui grup GIA Palam. Dan untuk hari Senin hari Senin tidak ada doa pengerja. Hari Selasanya, jadi hari Selasa ada ibadah lansia jam 4 sore akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Naomi dan pujian Ibu Wantini. Untuk Rabunya ada ibadah PPK akan dilayani oleh Pendeta Andreas Kusmianto dan pujian Bapak Tukimin. Untuk hari Sabtu ada ibadah PRBK pukul 5 akan dilayani oleh Diaken Dwi Chandra dan temanya tidak perlu ya. Jadi itu kegiatan yang ada sepekan ini, Bapak Ibu bisa menyimak sehingga tidak keliru ya, tidak ada PWK dan tidak ada doa pengerja sementara ini.
Untuk info lainnya di lembar belakang, info Rukem, pengurus Rukem Abadi mengharap kepada seluruh anggota Rukem untuk kesadarannya dalam tertib dalam membayar iuran Rukem yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Dan juga info untuk data ulang jemaat, formulir data ulang dan juga formulir data ulang pelayanan jemaat. Ada beberapa yang belum mengisi sampai hari ini, karena kemarin kita sudah rekap. Jadi mohon kesadarannya bagi yang belum atau merasa belum mengisi data ulang jemaat dan data ulang pelayanan bisa menghubungi pengurus atau majelis atau sekretariat gereja. Terima kasih. Untuk info yang lain mungkin tidak ada. Laporan persembahan Bapak Ibu bisa simak dan jika ada kekeliruan bisa konfirmasi kepada diaken yang ada. Itu info apa ya? Oh, ada rapat ya, maaf, saya tidak kelihatan, terlalu kecil. Ya, ada tambahan info, besok Selasa ada rapat penyusunan jadwal dari pengurus KPK, ya di grup GIA sudah ada. Jadi mohon perhatian untuk para pengurus KPK bisa hadir karena kita akan kembali mengaktifkan kegiatan kelompok persatuan keluarga ini. Terima kasih, nanti akan dikoordinir oleh Diaken Agung KW. Baik, kalau tidak ada pengumuman yang lain, kita akan lanjutkan. Kami atas nama Gembala Majelis dan juga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun 18 sampai 24 Juli. Mungkin masih ada jemaat yang tidak tercantum tapi berulang tahun, kami beri kesempatan untuk bangkit berdiri. Ya, kalau tidak ada, yang di atas yang berulang tahun ada. Oh iya, di atas ada satu Oma, di atas ada satu adik Lang. Ya, ada dua. Ya, ada dua. Ya, terima kasih sudah dibantu. Kami juga akan menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir, mungkin ada dilihat kanan kirinya. Yang baru pertama kali hadir hari ini, puji Tuhan ada satu. Ada lagi mungkin yang baru pertama kali hadir? Ada yang bisa melayani untuk diberikan mengisi data? Ya, selamat bergabung, Ibu. Ya, kalau sudah tidak ada info yang lain, kita akan akhiri ibadah kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang setia mendukung gereja kita ini dan juga pelayan-pelayan mimbar pada pagi hari ini, baik tim musik, WL Singer Song Leader, tamborin, penerima tamu, kolektor, pendoa syafaat tentunya, dan seluruh jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap jaga prokes dan kita ketemu minggu depan. Kami undang untuk Bapak Gembala bisa menutup dengan doa syafaat dan doa berkat. Ya, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama bagi yang ber-HUT, yang kedua ada permohonan doa dari keluarganya Bapak Sugiwarno, yaitu Ibu Elizabeth Sri Purwane, atau beliau, bukan, ya beliau, oh ya beliau, ya mohon dukungan doa karena akan periksa dokter ya, supaya Tuhan yang akan menjamah. Tadi sudah makan perjamuan suci, Bu? Sudah ya, puji Tuhan. Ya, terima dengan iman, Tuhan jamah ya. Baik, kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan masuk dalam doa. Kami bangga bahagia ya Tuhan, bersama-sama kekasih-kekasih hatimu yang telah berulang tahun, mulai tanggal 18 Juli yang lalu, sampai hari ini 24 Juli 2022. Kami doakan berkat Ibu Sudarsih, Ibu Abigail Asih Wulandari Tuhan, Bapak Andreas Julianto Saputro, Saudara Bella Wilujeng Pangestuti, Ibu Unike Siti Aminah, Saudara Giral Elang Kurniawan, Bapak Samuel Hernugroho, Bapak Yohanes Riki Setiawan,
Ibu Deborah Vera Tusiana, demikian juga Saudari Johanna Ade Lisari, dan Saudari Deborah Si Devi Yuliani B. Itulah nama-nama yang masuk dalam info warta jemaat kami. Namun demikian kami dukung doa juga bagi saudara kami yang lain yang berkenan dengan HUT mereka, tapi tidak masuk info warta jemaat. Tuhan juga kunjungi secara spesial, berkati rumah tangganya, usaha pekerjaan Bella buat berhasil, demikian juga pendidikan buat sukses, bahkan pelayanannya semakin indah di tahun 2022. Terpuji namamu Bapak, di tengah-tengah kebahagiaan kami bersama saudara kami yang ber-HUT, kami dukung dalam doa, terutama Ibu Elizabeth Sri Purwani Tuhan. Mari jamah secara khusus, beliau telah menerima tubuhmu dan minum darahmu, dan kami percaya kuasamu telah bergerak bekerja sehingga beliau akan menjadi saksimu bahwa Tuhan hidup, Tuhan baik, Tuhan menyembuhkan dan melawat. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan untuk Ibu Suyem, biarlah Tuhan juga akan kunjungi secara spesial. Terima kasih, kami menyerahkan Bapak Lukas, Tuhan juga akan kunjungi secara spesial. Juga Ibu Sadinem, Tuhan juga akan tolong Tuhan. Kami percaya doa yang siang malam dipanjatkan tidak akan pernah sia-sia. Kami ingat untuk hamba-Mu Bapak Gunawan, Bapak Daniel Suratno, Bapak Kasmadi, Bapak Mbing, Bapak Mulyono, Ibu Endang, Ibu Kristin, Ibu Kasno, dan juga Ibu Sri Yulia. Nama-nama ini selalu kami sebut Tuhan. Dan kami percaya di surga sana Engkau mendengar. Berkati Radio Ektos, Radio Rema, Radio Agape, Radio Good News, sehingga mereka boleh memberitakan firman. Dan hamba-hambamu yang kami sebut nama tadi, mereka dapat asupan firman melalui radio, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui tim visitasi. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih untuk WL, tim singer, tim musik, tim tamborin. Terima kasih Perjamuan Kudus, kami percaya tubuhmu dan darahmu sudah masuk di dalam tubuh kami dan darah kami, sehingga kami menjadi manusia sempurna oleh karena Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi sakit penyakit yang dapat mencengkram, tidak ada hal-hal yang negatif, tetapi Tuhan yang positif mengadakan perkara yang besar. Terima kasih persembahan yang telah Tuhan dikorbankan, kuduskan Tuhan, sehingga setiap rupiah berguna, bahkan berlimpah-limpah oleh karena anugerah-Mu. Kembalikan dengan limpah kali ganda pada tangan-tangan yang terulur, pada tangan-tangan yang belum sempat terulur. Tuhan juga berkenan memberkati, sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang telah masuk kelas masing-masing. Kami menyerahkan juga untuk ibadah TP Oceansa besar nanti jam 9, juga ibadah sore jam 5. Kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Untuk diaken pendamping, untuk semua yang terkait, yang telah melayani di belakang layar, baik itu penerima tamu, para kolektan, demikian juga pendoa, kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapak, terpuji namamu Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Semoga damai sejahtera Tuhan, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah dan sejahtera dari Bapa surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan abadi melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan, tetap menyertai kami masing-masing mulai pagi-pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Katakan bersama. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjaga